Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kelompok orang atau ada beberapa jenis orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukhsah itu adalah keringanan untuk tidak melaksanakan puasa, namun tetap harus mengkodoknya atau membayar fidyah atau denda. Ini apa saja, kelompok apa saja, atau jenis orang apa saja ini yang mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah orang sakit. Sakit ini kemudian dibedakan menjadi dua. Apabila sakitnya permanen, menurut opini medis, menurut dokter, menurut kesehatan, sakitnya sulit sekali untuk disembuhkan, maka dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, dan cukup dia membayar fidyah. Perharinya membayar fidyah. Artinya kalau 30 hari dia tidak berpuasa, maka 30 kali dia membayar fidyah. Yang kedua adalah orang sakit dan ada harapan sembuh. Ini tentu juga harus ada opini medis. Ini juga harus ada pendapat dokter. Harus ada pendapat kesehatan bahwa ada harapan untuk sembuh. Apabila sakit jenis ini, maka juga mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan, namun puasanya wajib diqodok atau diganti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah musafir, orang yang berada dalam perjalanan, namun perjalanan yang diperkenankan untuk mendapatkan keringanan sehingga tidak berpuasa, yaitu perjalanan yang diperbolehkannya juga menjamak dan mengqashar sholat, yaitu jarak tempuh kurang lebih 81 km. Artinya ketika kita sudah melakukan perjalanan dengan jarak tempuh 81 km, maka kita di samping diperbolehkan untuk tidak berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita diperbolehkan untuk menjamak sholat dan juga mengqashar sholat. Menjamak sholat itu artinya mengumpulkan sholat. Misalkan asar dikumpulkan dengan zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dikumpulkan dengan asar, namanya jamak takhir. Nah, kalau diqashar berarti sholat zuhurnya hanya 2 rakaat dan sholat asarnya hanya 2 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Itu namanya jamak dan qashar. Juga diperbolehkan untuk tidak puasa kalau sudah diperbolehkan untuk jamak dan qashar. Terus kemudian yang ketiga adalah orang tua renta. Orang tua renta apabila menurut pendapat medis, menurut kesehatan, dia tidak diperbolehkan puasa karena berbahaya bagi fisiknya, karena punya dampak negatif, dampak buruk kepada tubuhnya. Maka karena orang tua renta ini semakin lama akan semakin tua usianya, artinya akan semakin tua dan semakin renta, maka dia diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa, namun dia cukup membayar fidyah selama dia tidak berpuasa. Terus kemudian yang keempat adalah orang hamil dan menyusui. Apabila ibu-ibu hamil dan menyusui punya kekhawatiran terhadap badannya, badan si ibu itu sendiri, atau punya kekhawatiran terhadap badannya dan bayinya, maka dia cukup mengqodok puasanya saja, mengganti puasanya. Namun apabila kekhawatirannya itu hanya kepada bayinya, hanya kepada janinnya kalau dia hamil, dan kepada bayinya kalau dia menyusui, maka dia harus mengqodok puasanya dan harus membayar fidyah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu orang-orang yang punya profesi pekerjaan yang sangat berat. Misalnya dia di sebuah pertambangan, dia bagian menggali tambangnya, menggali tanahnya misalnya. Medan kerjanya sangat berat sekali, sehingga tidak memungkinkan untuk tidak puasa, karena akan memberi dampak mudorot, dampak mafsadat, dampak kejelekan kepada tubuhnya.
bisa dehidrasi, bisa pingsan dan lain sebagainya, maka pekerjaan-pekerjaan jenis begini diperbolehkan untuk tidak puasa. Dan apabila dia tidak punya pilihan terhadap pekerjaan itu, karena dalam rangka juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menafkahi anak istrinya di rumah, maka dia cukup membayar fidyah. Namun apabila dia punya pilihan pekerjaan, misalnya tukang bangunan, dia punya pilihan, hanya hari-hari tertentu dia tidak berpuasa karena dia harus berhadapan dengan sinar matahari yang sangat terik, karena harus ngecor misalnya. Namun pada hari-hari yang lain dia bekerja di bawah tempat yang teduh, maka kalau begitu puasanya wajib diqodho. Jadi diperbolehkan untuk tidak puasa, tapi wajib diqodho. Namun apabila pekerjaan sangat berat sepanjang waktu, sepanjang hari, dan dia tidak punya pilihan pekerjaan yang lainnya, maka dia cukup membayar fidyah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 kelompok orang atau jenis orang yang diperbolehkan atau mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa. Yang berikutnya adalah fidyah itu apa? Fidyah itu setidaknya ada 4 pendapat. Yang pertama adalah setiap harinya, yaitu 1 mud. Setiap hari dia tidak berpuasa, maka dia harus memberikan makanan pokok kepada fakir miskin sebesar 1 mud. 1 mud ini ada 4 pendapat. Ada yang mengatakan 1 mud itu 6 on. Ada yang mengatakan 6,5 on. Ada yang mengatakan 7 on. Ada yang mengatakan 7,5 on. Dan yang terakhir adalah 9,5 on. Terus kemudian pendapat yang kedua adalah setengah sok. Setengah sok berarti 2 mud. Kalau kita menggunakan angka yang 6 on, berarti 1 kilo 2 on. Kalau kita menggunakan angka yang 6,5 on, berarti 1 kilo 3 on. Kalau kita yang menggunakan pendapat 7 on, berarti 1 kilo 4 on. Kalau kita menggunakan pendapat yang 7,5 on, berarti 1,5 kilo. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga adalah 1 sok. 1 sok itu berarti 4 mud. Kalau 4 mud berarti kemungkinannya adalah 2 kilo 4 on, 2 kilo 6 on, 2 kilo 8 on, 3 kilo dan 3,8 on. Itu fidyah yang harus dibayarkan setiap hari dia tidak puasa. Terus pendapat yang keempat adalah kita mengasih makan orang-orang fakir dan orang miskin sebagaimana kita makan. Artinya apa? Kalau kita setiap hari itu menggunakan makan kita adalah standarnya nasi uduk dengan harga 10.000. Artinya dalam 1 hari kita makan 3 kali, berarti 30.000. Itu yang harus kita keluarkan, 30.000. Kali misalkan 30 hari, berarti berapa uang yang kita keluarkan? 900.000. Namun apabila kebiasaan kita makan nasi padang bukan 10.000, tapi 25.000 misalnya, berarti 1 hari selama kita tidak berpuasa, kita mengeluarkan 75.000. Nah, itulah kelompok-kelompok atau jenis-jenis orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Ada kalanya dia harus mengqodho puasanya atau mengganti di hari yang lain, ada kalanya dia membayar fidyah, ada kalanya dua-dua, yaitu mengqodho puasanya dan sekaligus juga membayar fidyah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.